Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rohana dari kelas B. Dalam video kali ini saya akan membuat UTS anatomi tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan genitalia. Perbedaan genitalia yaitu genitalia eksternal dan internal. Genitalia eksternal terdiri dari yang pertama, di sini nomor 26, yaitu mons pubis. Mons pubis ini yaitu bantalan lemak symphysis pubis. 27 yaitu product of clitoris, dan nomor 25 ini yaitu klitoris. Di sini merupakan massa kecil atau jaringan ekskresinya. Ini nomor 24. Di sini labia minor berfungsi untuk menutupi vagina. Selanjutnya di sini nomor 28 uretra berfungsi sebagai tempat pengeluarannya urin. Nomor 23 hymen. Hymen ini berfungsi untuk menutupi vagina. Selanjutnya nomor 22 ini ialah vagina. Vagina itu berfungsi sebagai jalan lahir pada wanita. Selanjutnya di sini nomor 21. Nomor 21 ini labia mayornya, yaitu untuk menutupi semua area di sini termasuk labia minornya dan vaginanya. Nomor 29 kelenjar scan, yaitu tempat untuk memasukkan muskulus, yaitu homolog dengan alat reproduksi laki-laki. Selanjutnya yaitu nomor 30 kelenjar Bartholin. Di sini kelenjar Bartholin itu terletak di sisi kiri dan kanan vagina, yaitu berfungsi sebagai pelumas vagina atau cairan vagina. Itu pembatas antara vagina dengan anus. Dan yang terakhir nomor 20 di sini anus. Anus itu berfungsi untuk pengeluaran ekskresi pada manusia. Genitalia internal. Genitalia internal terdiri dari ovarium, tubang fallopi, uterus, serta cervix. Ovarium berbentuk padat, strukturnya ovoid sekitar 2 cm dan tebalnya 1 cm. Ovarium berkembang dari jaringan embrio yang melintang sepanjang bibir perut posterior di dekat ginjal. Organ aksesoris dari ovarium itu sendiri yaitu tabung uterus, rahim, serta vagina. Yang kedua, tubang fallopi merupakan bentuk tabung yang panjangnya itu 4 inci yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Dari tubang fallopi itu sendiri terdiri dari berbagai dinding, yaitu pertama dindingnya itu infundibulum terbuka, yang di mana di sini infundibulum terbuka merupakan penghubung antara ovarium. Di sini yaitu fimbriae di sini yaitu sebagai alat penggerak seperti jari. Di sini kemudian ampulnya yaitu isi tengah dari tubang fallopi itu sendiri. Dan yang terakhir istimus itu bagian sempit dari tubang fallopi. Selanjutnya uterus ini merupakan tempat terjadinya menstruasi dan tempat berkembangnya janin. Uterus itu mempunyai struktur anatomis, yaitu pertama panjangnya 3 inci, lebarnya 2 inci, serta tebalnya 1 inci. Terus bagian itu terdiri dari indus badi, dari uterus, serta cervixnya. Yang selanjutnya yaitu bagian inferiornya terdapat rongga uterus yang dilalui oleh karval cervixnya. Jadinya uterus sama cervixnya itu di sini cervixnya, yaitu penghubung antara vagina, antara uterus dengan vagina. Kemudian cervix ini sendiri berfungsi yaitu untuk sebagai memproduksi lembut atau mulus. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian dan fungsi dari otot atau muskulus. Yang pertama, otot itu dibagi menjadi 2, yaitu otot dasar panggul luar dan otot dasar bagian tengah vagina. Yang pertama itu otot dasar panggul luar itu terdiri dari muskulus, yaitu yang pertama ada namanya muskulus Peter Ani. Di sini muskulus Peter Ani. Di sini muskulus ini berfungsi untuk menutup dan membuka spinal ani, cervical dari ani itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu muskulus bulbocavernosus. Di sini terletak di bagian tengah dari vagina yang melingkari vagina. Dan yang selanjutnya yaitu muskulus perineal transversus
versus superficialis. Di sini ya di bagian sininya itu berfungsi untuk menahan panggul luarnya. Selanjutnya di sini yaitu otot yang melingkari vagina. Yang pertama ada namanya musculus coccygeus. Di sini dia coccygeus tuh muskulusnya. Terus yang musculus perineal transversal di sini dia transversalnya itu. Berlanjut ke jaringan-jaringan lunak lainnya yaitu termasuk ada 3, uterus, otot dasar panggul, dan perineum. Di sini tadi sudah saya menjelaskan otot dasar panggul. Sekarang saya akan menjelaskan uterus. Di sini uterus yaitu tempat kita menstruasi bagi yang perempuan dan tempatnya perkembangan janin. Di sini adalah gambar dari uterus itu sendiri. Uterus itu ada di samping sininya ada vagina, di sini ada cervix, terus di sininya itu fundus uterinya, dan yang selanjutnya yaitu perineum. Perineum di sini yaitu pembatas antara anus, di sini anus dan vagina itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ligamen yang ada pada tulang panggul. Sebenarnya semua dari ligamen ini secara umum itu berfungsi untuk mencegah adanya terjadi pergerakan antara sendi ataupun tulang-tulang. Jadi secara umumnya itu fungsinya. Dan sekarang yaitu saya akan menunjukkan ligamen-ligamen yang ada pada tulang panggul itu sendiri. Yang pertama ada ligamen sacroiliaca. Di sini itu ligamen yang terletak pada sacrum dan os sacrum dan os ilium, yang dimana dia itu dia tidak ada pergerakan antara tulang distal. Dan selanjutnya itu ada namanya ligamen linguaela atau lingunella, yang di sini tuh dia tidak ada pergerakan di antara abdomen perut kita. Terus di sini ada namanya juga ligamen sacrotubersum sama sacrospinosum. Di sini tuh sama, yaitu berfungsi untuk jadi biar tidak ada terjadinya pergerakan antara sendi atau tulang, sehingga nanti waktu di sini kan dekat jalan lahir. Terus di sini ada namanya ligamen sacrosigea, yang dimana ligamen ini itu tersusun dari sacrum dan os sacrum dan os oxai, yang dimana itu nanti biar di sini kan nanti waktu pengukuran konjungatanya tuh mudah gitu, biar tidak ada pergerakannya. Dan terakhir di sini itu ligamen pubicum atau juga ligamen yang terletak di antara pubis kita. Di sana juga sama, yaitu untuk biar tidak adanya terjadi pergerakan antara tulang dua pubis tersebut. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang pembagian pelvis menurut fungsionalnya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Di sini yang pertama ini tuh adalah pelvis mayor atau false pelvis, yaitu terletak di kranial dengan linea terminalis. Di sini yaitu bentuknya itu melebar dan di sini berfungsi yaitu untuk menyongkong isi abdomen serta mengarahkan janin ke dalam pelvis minornya atau subpelvis. Yang kemudian ini adalah di bagian sini adalah trupelvisnya. Di sini trupelvisnya itu berfungsi untuk menyokong bagian reproduksi wanita. Ada beberapa cara untuk PAP-nya, yaitu dengan cara di atasnya itu ada bagiannya yaitu promontorium, terus stimulus pubis, dan di atas itu pubis, dan di bawahnya itu fuscae, dan terletaknya itu ada inlet sama outletnya. Selanjutnya yaitu pembagian tulang keras pelvis. Yang pertama terdiri dari sacrum. Ini adalah sacrum. Yaitu sacrum itu terdiri dari 5 vertebrata. Dan selanjutnya ini adalah coxa. Coxa itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Pubis dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu di sini adalah corpus, di sini romus inferior, di sini romus superiornya, sama tuberculus pubis. Selanjutnya di sini ia adalah foramen abdominum. Di sini selanjutnya ialah acetabulum, dan di sini di ujung dari sacrum ini adalah os coxae, dan yang terakhir di sini adalah linea terminalis.
Bagian yang menonjol ini adalah spina iliaca dan di sininya adalah fossa iliaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sendi atau artikulasio. Artikulasio yaitu yang pertama di sini adalah artikulasio sacroiliaca. Di sini adalah penghubung antara os sacrum dengan os ilium. Ini sacroiliaca ini ada dua, yaitu sacroiliaca sebelah kiri dan sacroiliaca sebelah kanan. Yang selanjutnya adalah di sini adalah simplicis pubis. Artikulasio simplicis pubis ini yaitu penghubung antara dua os pubis. Di sini yang paling bawah adalah artikulasio coccygeal. Di sini yaitu terletak di sacrum, terletak di os sacrum dan os coccygeal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian panggul normal. Yaitu pembagian panggul normal itu sendiri dibagi menjadi 4 yang tertera di sini. Yang pertama yaitu ginokoid. Ginokoid ini biasanya terdapat pada 41% wanita. Di sini aditusnya itu bulat. Terus kelengkungan sakrumnya di sini sakrumnya itu baik. Terus spina ischioidanya itu di sini spina ischioidanya itu kumpul dan tidak menonjol, serta sudut arcus pubisnya itu membulat. Di sini dia berbentuk bulat. Yang kedua android. Android ini panggul android ini sekitar 33% pada pria. Bentuknya ini seperti jantung. Curvatura sakrum ini hampir lurus dan angulus subbasikusnya itu sempit di sini. Yang ketiga yaitu antropoid. Antropoid ini yaitu biasanya itu terdapat pada panggul laki-laki. Biasanya kalau wanita dengan perawakan tinggi dan dengan bingkai yang panjang. Di sini ini PAP itu melonjong atau oval seperti memanjang ke vertebral. Dan yang terakhir yaitu platypoloid. Platypoloid ini yaitu pada pria atau wanita yang jarang mempunyai ini. Biasanya kalau dia mempunyai ini yaitu terjadi pada gangguan perkembangan, terjadinya gangguan perkembangan hepatitis atau herediter. Biasanya PAP ini elips, sumbu panjang transversal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan panggul luar. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan distantia spinarum, yaitu mengukur jarak antara spina iliaca anterior superior di sebelah kiri dan kanan. Lebarnya 25 cm. Dua yaitu mengukur distantia spinarum, yaitu mengukur jarak terjauh antara pelisa iliaca sebelah kiri dan kanannya. Dari selanjutnya seperti ini. Dari tangan menekan. Yaitu panjangnya 27 cm. Yang ketiga yaitu mengukur konjugala eksternalnya, yaitu bagian ini mengukur antara simplicis dengan processus spinosus. Nanti kita cari di antara simplicisnya dengan lumbal kelima atau processusnya. Sini. Yaitu 18 cm. Yang terakhir yaitu melakukan pengukuran lengkap panggul yang dimana menggunakan Merlin, yaitu mulai dari simplicis pubis ke spina iliaca anterior superior ke lumbal kelima dan balik lagi ke simplicis pubis.